guys, ketemu lagi dengan aku di channel Septiana Eva Rahmawati. Di sini aku mau membahas satu mata kuliah, yaitu General Banking. Di sini terdapat materi yang membahas tentang pasar uang, pasar modal, dan investasi. Gambaran umum pada materi ini itu menjelaskan mengenai produk investasi dalam pasar uang, termasuk pasar falas, pasar modal, dan dasar-dasar dalam menentukan investasi yang dilakukan bank dan nasabah. Tujuan pada pembelajaran ini itu untuk memahami dasar-dasar produk pasar uang dan memahami dasar-dasar produk pasar modal serta dasar-dasar investasi. Yang pertama, aku mau membahas tentang pasar uang terlebih dahulu. Jadi, pasar uang ini adalah suatu tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang meminjamkan dana untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana dengan bunga dan selama jangka waktu tertentu. Tujuan transaksi pasar uang ini untuk mengatur kecukupan GWM, memperoleh keuntungan melalui arbitrage dan capping. Serta instrumen pada pasar uang ini, itu yang pertama ada call money, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah, dan surat utang yang diterbitkan oleh pihak swasta. Karakteristik pada pasar uang ini yaitu OTC atau over the counter, dan dana dalam berbagai mata dunia, dan harga adalah tingkat bunga yang disepakati serta jangka waktu transaksi sejak tanggal penyerahan sampai jatuh tempo. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal ini juga dapat dijelaskan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Pada pasar modal ini bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal ini memiliki peran besar bagi perekonomian sekaligus dan pasar modal ini menjalankan 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi ekonomi dan yang kedua ada fungsi keuangan. Jadi fungsi ekonomi ini merupakan penyedia fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dan yang kedua itu ada fungsi keuangan, dan fungsi keuangan ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal ini terdapat berbagai jenis. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, ini merupakan pasar di mana efek-efek atau sumber berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum diterbitkan atau dicatat di bursa efek. Periode pasar perdana ini yaitu ketika saham atau efek lain untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh penjamin emisi melalui perantaran perdagangan efek yang bertindak sebagai agen
penjual saham. Selanjutnya, ini ada contoh dari pasar perdana. Contohnya yaitu saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana sebanyak 100 juta saham. Sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham. Karena kelebihan pemerintahan, investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Jika investor mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit dari jumlah yang dipesan, maka perusahaan melakukan pengembalian dana atau kelebihan dana tersebut dan membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena pada kemungkinan capital gain didapat setelah saham tersebut melantai di bursa. Dan selanjutnya aku mau membahas mengenai pasar sekunder. Jadi di sini aku mau menjelaskan pengertiannya saja. Pada pasar sekunder ini merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek akan diperjualbelikan. Dan pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai investasi. Jadi, dasar-dasar investasi itu ada 3 prinsip pokok. Yang pertama, high risk, high return, time value of money, don't put your money in one basket. Dan 3 kegiatan investasi yaitu analisis terhadap sarana atau instrumen investasi. Yang kedua, upaya proteksi keamanan atas pokok investasi. Dan yang ketiga, menilai kewajaran return yang diterima terhadap risiko yang timbul. Selanjutnya ada tahapan investasi. Jadi, tahapan yang pertama itu ada penentu tujuan investasi, yang kedua penentu kebijakan investasi, dan ketiga pemilihan strategi portofolio investasi. Dan yang terakhir, keempat itu ada monitoring dan penilaian. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton.